Ahol jangka pendek, pernah dengar ucapan ini? Sepandai-pandainya orang yang multitalent, masih kalah sama orang yang multiface alias muka dua. Kalau dibilang saya ini asyole, itu bukan hal baru untuk didengar, tapi rasanya itu sudah past tense. Kalau saya mengukur diri saya di usia sekarang ini rasanya value saya sudah bergeser. Ini menurut pendapat pribadi saya. Loh, mungkin saya salah. Tapi saya berusaha keras untuk tidak menjadi asyole lagi, dalam berbisnis tentunya, sebagai seorang yang selalu lapar dan membuat orang di sekeliling saya gerah. Mereka banyak sekali yang bertanya, Woyek ini apalagi yang dicari sih? Kalau rumus Bintere, donate head, hampir semua pernah saja jalani dan lakukan. Lalu apa yang saya cari sekarang? Legacy, peninggalan untuk anak cucu. Mau membuktikan kepada dunia bahwa ada seseorang bernama Woyek yang mau menjadi legenda? Kenapa sampai saat ini masih menekan orang dan diri sendiri ke batas limit? Setahu saya, seorang asyole sulit bertahan lama karena selalu mementingkan ambisinya, dan yang dilupakan untuk mencapai ambisinya itu, biasanya dia injak kaki orang, ilmu kodok deh, sikut dan injak. Sementara kalau ke atas selalu kissing ass, mulai dari atasan sampai pejabat semua diservis habis. Apa kata pemegang kekuasaan adalah kebenaran tertinggi. Pejabat minta apa, sudah ibarat komando wajib taat, seberapapun anehnya permintaan tersebut. Yang penting izin keluar, kontrak dapat, fasilitas dipercepat. Jadi kesimpulan saya, being an asyole hanyalah jangka pendek. Kalau saya mau bermain panjang, hidup enak tanpa tekanan, saya harus berubah menjadi seseorang yang tahu batas, dan itu nggak gampang bagi orang seperti saya. Bahkan kalau saya teringat kembali ke sebuah masa, di mana saya harus survive plus bisa mencicil beban utang. Saya dari seorang entrepreneur balik lagi jadi pegawai, yang meskipun pekerjaannya sulit tetap saya terima. Seorang sahabat yang dulunya pernah jadi karyawan saya, memiliki jalan hidup lebih baik dalam mengambil keputusannya. Dia menjadi pemilik sebuah perusahaan besar dan meminta saya bergabung dengan posisi Associate Director selama kontrak 2 tahun. Tugas utama saya yaitu menciptakan disiplin dan ketaatan dalam perintah, militansi. Dan saya memang seorang asyole waktu itu, perkataan saya keras dan lantang, rasanya cuma Ahok yang kualitas hardikannya di atas saya juga menggunakan high tone language juga, bedanya saya tak pernah pakai makian, tapi saya main pecat, cut off. Waktu itu sahabat saya ini bilang, Mas, saya belum pernah memimpin 200 staf profesional yang 60-nya lulusan luar negeri. Bisakah Mas Woyek bantu saya mengendalikan perusahaan sampai mereka fit? Saya diminta membuat stafnya taat dan disiplin. Bagi saya itu bukan hal aneh yang baru. Saya pernah memimpin dengan tipologi pegawai sebanyak ini, dan mirip begini, kalau dibayangkan, seperti perusahaan multinasional kan. Seperti bekerja di Citibank, Chevron, dan sejenisnya. Namun, ini perusahaan swasta nasional, pemiliknya swasta nasional dan berbisnis multinasional, jadi baru sebulan bekerja, 30 manajer sejajar merasa gerah dengan saya. Disiplin dan tekanan setiap saat saya berikan, mulai dari sales marketing, pembukuan, pajak, legal, HRD, produksi, semua saya tanya harus tahu P&L, profit and loss, perusahaan. Based on daily performance, bayangkan, setiap manajer harus tahu untung dan ruginya perusahaan, serta perkembangan bisnis perusahaan setiap harinya. Begitu pembukuan hijau, saya puji, begitu kuning, saya mulai jadi control freak, begitu merah. Pasti ada yang saya pecat. Saya buat target pembukuan harian. Ya, dari hari pertama saya bekerja, sudah saya suruh mereka buat target pekerjaan harian yang dihubungkan dengan bagian keuangan. Itu kerja ekstra, banyak yang enggan dan gak mau bergerak saat perintah itu keluar dari mulut saya. Mungkin dalam hati mereka, siapa sih lo? Kalau gue gak kerjain, lo mau apa? Pecat gue. Benar, Bung. Saya eksekutor terbaik urusan layoff karyawan, apalagi yang gak produktif dan mempunyai bad influence. Mereka pasti gak suka saya, dunianya lain, spesies kita berbeda. Saya predator spesies pemalas dan pemangsa orang yang memberi bad influence. Tapi bagi penghasil profit, walau saya gak nyaman, mereka tetap saya kasih haknya. Pujian ataupun material seperti bonus, gaji, bahkan jabatan, hingga akhirnya mereka semua menghadap direksi. Ke-30 orang di jajaran middle management itu memuncak marahnya kepada saya. Mereka meminta waktu sharing dengan direksi. Waktu itu kebetulan 2 direksi dan 1 komisaris ada di kantor. Posisi mereka memang bisa membuat siapapun naik pangkat atau sebaliknya, angkat koper dari kantor.
Seingat saya mereka duduk di meja rapat melingkar, semua wajah berhadapan dan kebetulan memang ruangan rapatnya cukup besar. 3 direksi berhadapan dengan 30 manajer dan VP. Mas Wojciech, kata satu direksi, silakan tunggu di luar. Kayaknya anak-anak pada marah dan mau sharing dengan saya. Nanti saya kasih kode, baru Mas masuk ke ruangan ya. Saya mengangguk, tidak ada rasa gentar. Sedikit pun dalam diri saya, biasa saja, padahal saya tahu di dalam ruangan tersebut nantinya akan ada kalimat makian, hujatan, kekesalan, pasti keluar semua dari mulut mereka, suasana pasti panas. 2 jam kemudian, saya dipanggil. Saya masuk ruangan memberi salam, hanya dijawab oleh 3 orang direksi yang duduk di sisi kiri saya. Saya dipersilakan menjadi orang keempat di hadapan 30 orang itu, wajah mereka masih merah dan tegang, tapi ada kepuasan dari ekspresi mereka, seolah berkata, sepertinya Wojciech akan tuntas, selesai di sini. Saya duduk biasa saja, lalu satu direksi di tengah yang merupakan presiden direktur, berjalan pelan ke belakang, di meja belakang ada 2 buah buku. Telepon Yellow Pages. Dia ambil dan dia bawa perlahan kembali ke mejanya, dan begitu dekat meja, buku telepon yang tebal itu dia banting ke meja meeting. Saya bertiga yang paling dekat dengan bantingan buku tersebut sampai kaget, pastinya 30 orang di depan saya juga kaget. Menyusul suara keras itu, dia bicara dengan nada yang tak kalah kencang, padahal, sebelumnya dia tidak pernah begitu. Dari tadi saya mendengar kalian berbicara keras kasar, dan provokatif tentang orang yang namanya Wojciech ini, si Asyole ini, katanya sambil menunjuk muka saya, kalian semua baru ditekan sebulan, sudah banci semua manja semua. Saya dulu 2 tahun sama dia, tiap hari jam 8 sudah dengar ocehan dan omelannya, baru bisa pulang jam 11 malam. Pukul 7.30 sudah harus di kantor lagi, begitu terus selama 2 tahun, apa kalian pikir saya nggak gila di bawah dia? Gila, marah, kesal, ya sama seperti kalian. Tapi saya tidak mengeluh. Ini sekarang saya bisa jadi begini, dan dia, ini, menunjuk ke salah satu direksi, ya hasil makian dan tekanan Mas Wojciech yang Asyole ini. Kalau kalian tidak setuju dengan tindakannya, sebaiknya kalian resign hari ini juga, sekarang juga, tapi kalau kalian masih mau di sini, ikuti dia, suasana jadi terbalik, saya yang kikuk sekarang, dan ke-30 orang di hadapan saya ekspresinya sontak berubah, yang tadinya merah marah dan percaya diri, jadi diam dan pucat, suasana hening seketika. Sampai terdengar suara komisaris yang santun berkata, "Oke, pertemuan selesai, kami berempat akan lanjut meeting, kalian semua boleh keluar." Satu persatu mereka antre keluar ruangan sampai tinggal kami berempat. Tak lama kemudian, 3 tangan terulur ke saya, dan salah satu dari mereka berkata, "Terima kasih Mas, kehadiran Mas memang untuk itu, untuk jadi bad cop, tapi setelah kami timbang-timbang, Mas juga harus sedikit berubah, mungkin yang Mas lakukan sedikit terlalu keras kali ya, Mas bisa berubah, kan?" Saya jabat erat tangan mereka satu persatu, "Maaf ya, apa yang saya lakukan dulu sepertinya kalian merasakan lebih keras lagi dibanding mereka, tapi yang kalian lakukan saat ini ribuan kali lebih baik dari saya. Saya akui, performa ketiga sahabat itu hebat sekali, saat ini, belasan tahun kemudian, ketiganya masih bersama. Jalan hidup yang akan mereka tempuh ke depan memang berlain, tapi mereka tetap saling dukung, bravo, sepandai-pandainya orang yang multitalent, masih kalah sama orang yang motivasi alias muka 2.